Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Embun Indra Jati Putri dari Pabrik Biologi C dengan NIM 2108106111. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu ada bioenergetika. Semua bioenergetika adalah bidang biofisika dan biologi sel yang menyangkut aliran energi melalui sistem kehidupan. Ini adalah area aktif penelitian biologi yang mencangkup respirasi seluler dan banyak proses metabolisme dan enzimik lainnya yang mengarah pada produksi dan pemangkasan energi. Untuk seperti molekul adenosine trifosfat atau ATP. Bioenergetika itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sel-sel hidup yang dapat mengkonservasi bentuk energi yang berbeda dan dapat mengikat energi dengan lingkungan. Yang kedua itu ada dalam ekor sel asam fosfat bertenaga tinggi atau dapat diubah menjadi energi mekanik selama proses konstruksi otak berlangsung. Yang ketiga itu ada bioenergetika atau termodinamika biokimia yang mempelajari perubahan energi yang mengakselerasi biokimia. Reaksi diikuti dengan pelepasan energi selama sistem reaksi bergerak dari tingkat energi yang lebih tinggi rendah. Energi yang dilepaskan dan bentukan. Ya, materi yang kedua adalah sistem respirasi. Dimana respirasi merupakan suatu proses oksidasi untuk dapat menghasilkan energi dengan cara mengubah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Semua organisme di bumi ini, baik dari satu sel, bakteri, hingga pada koloni tertumbuh karang, bahkan manusia hingga sel biru mengalami proses respirasi. Selain itu, respirasi merupakan proses biokimia di mana sel-sel organisme kemudian mendapatkan energi dengan cara menggabungkan oksigen serta glukosa. Setelah itu menghasilkan pelepasan karbon dioksida, air serta ATP. Proses respirasi yang terjadi pada manusia menghirup udara melalui mulut serta hidung. Proses ini kemudian ditandai dengan meregangkan otot pada area di belakang saat bernafas sehingga akan memberikan ruang ventilatornya untuk masuknya oksigen dari hidung atau mulut. Oksigen kemudian masuk ke dalam tubuh melalui bagian belakang tenggorokan yang melewati laring, lalu berputar jalan dan masuk ke saluran bronkial yang merupakan dua lubang yang membawa udara ke area paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Masing-masing disebut sebagai bronkus. Tabung bronkial yang dilapisi rambut-rambut kecil yang disebut sebagai silia yang bergerak maju mundur yang kemudian membawa lendir ke atas dan keluar. Lendir adalah cairan lengket yang mengumpulkan kuman, debu dan mikroba lain yang masuk ke paru-paru serta dikeluarkan saat bersin dan batuk. Setelah itu gas kemudian akan kembali terbagi ke dalam saluran yang lebih kecil bernama bronkiolus serta kantung udara bernama alveolus. Disinilah terjadi proses respirasi eksternal, yaitu proses perpindahan oksigen dari paru-paru ke darah. Sisa dari proses respirasi ini diantaranya merupakan karbon dioksida dikeluarkan tubuh melalui proses membuang nafas. Ditandai juga dengan kembali mengeluarkan otot diafragma sehingga akan membantu paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida dari hidung ataupun mulut. Sebagai contoh respirasi seperti kita menghembuskan air serta air hasil respirasi. Selanjutnya ada bagian respirasi. Yang pertama itu hidung. Hidung menjadi organ pernafasan pertama yang kemudian menjadi jalan masuknya udara menuju organ respirasi lainnya. Hidung juga memiliki lapisan rambut halus yang akan berfungsi untuk menyaring kotoran udara dari udara yang dihirup
Oleh sebab itu, udara yang masuk ke area paru-paru menjadi lebih bersih. Yang kedua itu ada faring, di mana faring atau tenggorokan di bagian atas merupakan tabung yang ada pada area belakang mulut dan hidung. Faring kemudian menghubungkan mulut serta hidung ke trakea. Adapun fungsi faring diantaranya menyalurkan aliran udara dari mulut dan hidung ke trakea. Yang ketiga itu ada epiglotis, di mana epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang ada di belakang lidah, tepatnya berada di atas laring atau kotak suara. Organ ini yang nantinya akan membuka saat bernafas, menyerupai saat terbuka udara kemudian akan masuk ke laring dan menuju paru-paru. Yang keempat itu ada laring atau kotak suara. Laring terletak persimpangan yang membelah menjadi laring memiliki dua pita suara yang membuka di saat bernafas dan menghasilkan suara. Saat bernafas udara kemudian akan mengalir lewat dua pita suara yang berhenti sehingga akan menghasilkan getaran. Adapun getaran udara yang nantinya akan menghasilkan suara lebar serta menghubungkan laring ke Yang ketujuh itu ada bronchiolis. Bronchiolis sebagai suatu cabang dari bronkus yang memiliki fungsi untuk mengalirkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchiolis juga memiliki fungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk serta keluar ketika proses pernafasan sedang berlangsung. Yang kedelapan itu ada paru-paru. Organ yang penting dalam sistem respirasi manusia adalah paru-paru. Organ ini berjumlah sepasang serta berada di dalam tulang rusuk. Fungsi paru-paru sendiri diantaranya adalah menampung udara yang kaya akan kandungan oksigen dan mengalirkannya ke area pembuluh darah untuk kemudian mengedarkan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan itu ada alveolus. Alveolus itu sebagai suatu kantong kecil dalam paru-paru yang berada di ujung bronchiolus. Adapun fungsi dari alveolus ini sendiri adalah sebagai tempat pertukaran oksigen serta karbon dioksida. Para organ ini juga terdapat kapilar pembuluh darah. Selain itu, alveolus kemudian akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronchiolus serta mengalirkannya ke darah. Kemudian karbon dioksida dari sel ini akan mengalir bersama darah menuju alveolus untuk kemudian dihembuskan ke darah. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang kemudian memisahkan area rongga dada dan perut saat melakukan respirasi perut. Maka diafragma kemudian akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Tidak hanya itu, organ yang satu ini juga sangat penting akan membantu memperluas paru-paru. Dan ya, materi yang terakhir itu ada Aves, di mana Aves adalah hewan dari subfilum Vertebrata yang bagian tubuhnya tertutup bulu, tetapi bagian bawah kakinya tertutup sisik. Hewan yang termasuk Aves antara lain burung, ayam, angsa, dan itik. Bagian tubuh Aves terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Pada hewan Aves ada sepasang sayap dan kaki yang digunakan untuk berjalan. Berikut ciri-ciri hewan Aves: berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, bentuk paruh disesuaikan dengan jenis makanan, tulang berongga untuk meringankan tubuh peredaran darahnya tertutup,
Jantung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi bili, simetri bilateral. Sistem ekspresi menggunakan metanesos, reproduksi seksual dengan fertilisasi internal, triploblastik, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh, ektoderm, mesoderm atau lapisan tengah, dan endoderm, berdarah panas atau homoiton. Memiliki sepasang sayap yang umumnya digunakan untuk terbang dan sepasang kaki untuk berjalan. Tubuh ditutupi bulu dari keratis, kecuali kaki dan paruh bulu burung berganti minimal sekali dalam setahun. Alat pencernaan makanannya lengkap, tidak memiliki memori untuk mengunyah, tetapi mempunyai pembolok yang memiliki cakar tajam untuk mencengkram rasa, cakar pemanjat pohon, cakar penggali tanah, dan serasa. Cakar berselaput untuk berenang, serta cakar untuk berlari dan merobek terbentuknya. Warna biru dihasilkan oleh reptil pigmen menggunakan melanin dan karotenoid, tidak memiliki kandungan penyakit. Ya, selanjutnya itu ada contoh dari atas, yaitu ayam hutan merah. Ayam hutan merah garis-garis tadi disebut tersebar luas di hutan tropis dan daratan rendah benua Asia. Hewan ini termasuk ordo Galliformes dan famili Phasianidae. Ayam hutan merah hidup secara berkelompok. Pada setiap kelompok ada seekor pejantan. Makan ayam hutan merah terdiri atas biji-bijian, serangga, pucuk rumput, dan beberapa hewan kecil lainnya. Jenis ayam ini berukuran sedang, pada kepalanya ada bundar dan bergerigi dan bergelambir berwarna merah. Dan yang kedua itu ada burung cendrawasih kuning kecil, memiliki nama latin Paradisea minor, merupakan salah satu spesies endemik Papua. Ada 27 jenis cendrawasih di Papua dari 43 jenis spesies yang diketahui. Burung cendrawasih jantan memiliki panjang tubuh sekitar 33 cm, memiliki lingkar mulut dan dagu hitam berkilat hijau, serta dahi dan leher belakang berwarna kuning dan coklat pekat. Selain itu, bulu penutup sayap atasnya berwarna kuning dan tipis, kerongkongan serta lehernya berwarna hijau matang, dan perut bawahnya coklat matang. Pada burung betina, kepala depan, dagu, sisi kepala, dan kerongkongan berwarna coklat kehitaman. Ya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.